Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan nama saya Fikri Ardiansa. Saya mahasiswa dari program studi Hukum S1 Universitas Jenderal Ahmad Yani, Yogyakarta. Video ini saya buat untuk menyelesaikan tugas pendidikan Pancasila dari Pak Danang selaku dosen pengampu. Di video kali ini saya akan menjelaskan tentang perilaku bermoral dan tidak bermoral. Yang pertama, saya akan membahas tentang perilaku yang bermoral. Perilaku bermoral yang akan saya contohkan dalam video ini yaitu sikap toleransi, yang gambarnya akan saya munculkan di bagian sini ataupun di sini. Nah, seperti yang kita ketahui bahwa sikap toleransi ini yaitu sikap yang saling menghargai dan menghormati baik antar individu ataupun antar kelompok. Di Indonesia sendiri, sikap toleransi ini sangat dijunjung tinggi, bahkan hingga masuk ke dalam hukum negara. Hal ini karena Indonesia memiliki keberagaman agama, suku, dan budaya. Toleransi inilah yang menjadi kunci perdamaian bagi masyarakat yang luas. Toleransi juga dibagi menjadi beberapa jenis toleransi. Yang pertama yaitu adanya toleransi beragama, di mana toleransi ini merupakan sikap saling menghormati serta menghargai perbedaan agama. Terlebih di Indonesia sendiri yang kita ketahui yaitu memiliki beberapa jenis agama, yang meliputi agama Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, dan Konghucu. Serta kita juga memiliki toleransi budaya, di mana toleransi ini sebagai bentuk konsekuensi keberagaman yang ada di Indonesia. Seperti yang kita ketahui, Indonesia memiliki begitu banyak budaya dan bahasa. Bahkan, hampir di setiap daerah memiliki budaya dan bahasanya sendiri. Dari sikap toleransi ini, kita dapat mengambil manfaatnya sendiri, di mana dengan adanya sikap toleransi, kita dapat menguatkan tali persaudaraan. Adanya toleransi, setiap orang akan lebih menghargai perbedaan suku, budaya, agama yang tersebar di seluruh Indonesia. Hal ini juga dapat melahirkan perasaan kasih sayang terhadap setiap perbedaan yang ada. Lalu, dengan adanya sikap toleransi, kita dapat menciptakan keharmonisan dan kedamaian. Dengan adanya sikap toleransi, kita dapat menguatkan tali persaudaraan. Adanya toleransi, setiap orang akan lebih menghargai perbedaan suku, budaya, dan agama yang tersebar di seluruh Indonesia. Hal ini juga dapat melahirkan perasaan kasih sayang terhadap setiap perbedaan di Indonesia. Lalu, menumbuhkan dan menguatkan rasa nasionalisme kita, di mana sikap ini juga bisa menyadarkan diri manusia jika Indonesia merupakan negara yang majemuk dan memiliki beragam budaya yang harus dilestarikan. Lalu dengan sikap toleransi, kita dapat melancarkan pembangunan negara. Dengan adanya sikap toleransi, dipercaya mampu mempercepat pembangunan menjadi lebih maju, sebab semua warga telah memiliki pandangan serupa terkait adanya perbedaan. Lalu, dapat meningkatkan kekuatan iman. Di Indonesia sendiri merupakan negara yang memiliki keberagaman agama. Dengan adanya toleransi, sikap orang akan bisa lebih menghargai agama lain, khususnya saat sedang beribadah. Pembahasan berikutnya yaitu tentang perilaku yang tidak bermoral. Di sini saya mengambil contoh tentang penyalahgunaan narkoba, yang gambarnya akan saya tampilkan di sini ataupun di sini. Seperti yang kita ketahui bahwa narkoba ini merupakan zat atau obat baik yang bersifat alamiah, sintetis maupun semi-sintetis yang menimbulkan efek penurunan kesadaran, halusinasi, serta daya rangsang. Di mana obat-obatan tersebut dapat menimbulkan kecanduan jika pemakaian secara berlebihan. Penyebab penyalahgunaan narkoba ini terdiri dari beberapa faktor. Yang pertama yaitu faktor individu. Alasan-alasan yang biasanya berasal dari diri sendiri
sebagai penyebab penyalahgunaan narkoba, antara lain yaitu keingintahuan yang besar untuk mencoba, yang tanpa sadar atau berpikir panjang mengenai akibatnya. Lalu, keinginan untuk bersenang-senang, keinginan untuk mengikuti tren atau gaya, keinginan untuk diterima oleh lingkungan atau kelompok, lari dari kebosanan, masalah, atau kesusahan hidup. Pengertian yang salah bahwa penggunaan sekali-kali tidak menimbulkan ketagihan, tidak mampu atau tidak berani menghadapi tekanan dari lingkungan atau kelompok pergaulan untuk menggunakan narkoba. Faktor kedua yaitu faktor lingkungan sebagai penyebab penyalahgunaan narkoba. Faktor lingkungan ini sendiri meliputi lingkungan keluarga, lingkungan sekolah, dan lingkungan teman sebaya. Di mana di dalam lingkungan keluarga, hubungan ayah dan ibu yang retak, komunikasi yang kurang efektif antara orang tua dan anak, dan kurangnya rasa hormat antar anggota keluarga merupakan faktor yang ikut mendorong seseorang pada gangguan penggunaan zat narkoba ini. Di lingkungan sekolah ini sendiri, salah satu penyebabnya yaitu karena sekolah yang kurang disiplin, terletak dekat dengan tempat hiburan, kurang memberi kesempatan pada siswa untuk mengembangkan diri secara efektif, kreatif, dan positif, dan adanya murid yang menggunakan narkoba merupakan faktor kontributif terjadinya penyalahgunaan narkoba ini sendiri. Lalu, lingkungan teman sebaya, di mana adanya kebutuhan akan pergaulan teman sebaya mendorong remaja untuk dapat diterima sepenuhnya dalam kelompoknya. Ada kalanya menggunakan narkoba merupakan suatu hal yang penting bagi remaja agar diterima dalam suatu kelompok dan dianggap sebagai orang yang sudah dewasa. Efek penyalahgunaan narkoba yang itu dehidrasi, di mana efek samping narkoba juga bisa memicu adanya dehidrasi yang cukup parah dan ketidakseimbangan elektrolit. Kondisi ini kemudian bisa menyebabkan penggunanya berujung pada serangan panik, halusinasi, sakit dada, hingga kejang-kejang. Namun, hal tersebut tidak bisa dianggap remeh, karena efek ini jika berlangsung dalam jangka waktu yang panjang, dapat menyebabkan kerusakan otak. Yang ketiga yaitu merubah sel di dalam otak. Mengonsumsi narkoba secara terus-menerus dalam jangka waktu yang panjang dapat menyebabkan kerusakan sel otak. Beberapa jenis narkoba memaksa otak bekerja tidak semestinya. Otak dipaksa bekerja lebih keras, lebih cepat, tetapi menekan saraf pusat dan memaksa diri untuk lebih tenang. Terlebih lagi, perubahan sel di otak akan mengganggu komunikasi antar sel saraf dan kerusakannya bisa menjadi permanen. Bahkan, setelah konsumsi dihentikan pun, penyembuhannya sampai benar-benar hilang akan memakan waktu yang tidak sebentar. Selanjutnya yaitu mengganggu kualitas hidup, di mana narkoba bukan hanya berdampak terhadap fisik seseorang dan jiwa saja, namun penyalahgunaan narkoba yang berkepanjangan juga bisa mengganggu kualitas hidup seseorang. Dan yang terakhir yaitu kematian. Kehilangan nyawa bisa disebabkan karena kejang-kejang yang berujung pada kematian, overdosis, atau frustasi, sehingga memutuskan untuk mengakhiri hidupnya sendiri. Demikian penjelasan yang dapat saya sampaikan. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.